Di balik hijaunya perbukitan desa Banyu-Asih, tersembunyi sebuah kisah yang tak pernah diucapkan terang-terangan. Dukun Jaka, lelaki parubaya dengan rambut panjang dan jubah hitam usang, menjadi perbincangan hangat di sudut-sudut kampung. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Suaranya berat, namun berwibawa. Tatapannya tajam, tapi menyimpan sesuatu yang kelam. Rumahnya terletak di ujung desa, di dekat hutan yang dipercayai penduduk sebagai tempat keramat. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, namun selalu dipenuhi aroma dupa dan bunga kering yang tergantung di sudut-sudutnya. Sebagian orang menganggapnya sebagai pelindung, seorang penyelamat yang dipercaya memiliki kemampuan mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan memperbaiki keberuntungan. Ketenaran Dukun Jaka menyebar dengan cepat setelah ia berhasil menyembuhkan seorang pemuda yang digigit ular berbisa. Pemuda itu dibawa dalam kondisi sekarat, dengan wajah membiru dan napas terengah-engah. Dengan hanya segenggam daun, mantra-mantra misterius, dan air yang digenggamnya erat-erat, Dukun Jaka berhasil mengembalikan pemuda itu ke dalam keadaan sehat hanya dalam waktu 1 malam. Kejadian itu langsung menjadi buah bibir di seluruh desa, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang berbondong-bondong. Ada yang ingin menyembuhkan penyakit kronis, ada yang meminta perlindungan dari sihir, dan tak sedikit pula yang datang karena masalah asmara. Mereka percaya Dukun Jaka memiliki cara untuk mengembalikan cinta yang hilang atau bahkan menundukkan hati seseorang agar setia selamanya. Bagi mereka, Dukun Jaka bukan hanya seorang penyembuh, melainkan juga penjaga harapan yang selama ini mereka kejar. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang tak lazim. Beberapa warga yang datang ke pondok Dukun Jaka dengan harapan sembuh justru pulang dengan perasaan tak nyaman. Mulut mereka bungkam, seakan takut mengakui ada yang tak beres. Tapi ketakutan itu lebih kepada kehilangan kesempatan disembuhkan daripada ketakutan terhadap dukun itu sendiri. Percayalah, hanya aku yang mampu menyelamatkanmu dari penderitaan ini. Begitulah kalimat yang sering dilontarkan Dukun Jaka kepada pasien-pasiennya. Kata-kata itu terucap dengan keyakinan yang nyaris tak terbantahkan, seolah menembus keraguan dan menggantinya dengan kepercayaan yang buta. Suatu malam, seorang ibu tua bernama Nyai Sarmi datang ke pondoknya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya dipenuhi keriput yang menandakan usianya tak lagi muda. Ia mengeluh tentang sakit di perutnya yang tak kunjung reda. Dokter sudah didatangi, ramuan tradisional sudah dicoba, tapi hasilnya nihil. Dukun Jaka menyambutnya dengan senyum tipis. Aku tahu sakitmu, Nyai. Penyakit itu bukan penyakit biasa. Ada yang mengirimkan hal buruk padamu. Tapi tenanglah, aku punya cara untuk menyembuhkannya. Ucapannya mengalir lembut, seolah penuh kepastian. Nyai Sarmi hanya mengangguk, meski sorot matanya masih menyimpan sedikit keraguan. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Harapannya yang nyaris pudar menggantung pada lelaki itu, sang dukun yang dianggap memiliki kekuatan di luar nalar. Dukun Jaka kemudian mengajak Nyai Sarmi masuk ke dalam ruang ritualnya. Sebuah ruangan sempit yang dipenuhi kain-kain hitam, lilin-lilin yang menyala temaram, dan sesajen yang diletakkan dalam wadah-wadah tanah liat. Dupa dibakar, asapnya berputar-putar di udara, mengeluarkan aroma tajam yang menyesakkan dada. Suara mantra terdengar, bergemuruh pelan di antara lidah Dukun Jaka yang bergerak cepat. Tangannya menggapai bahu Nyai Sarmi dengan gerakan yang awalnya lembut, namun perlahan terasa mencengkeram. Nyai Sarmi memejamkan matanya, mencoba menahan sakit yang mendadak terasa semakin hebat di dalam tubuhnya. Ketika ritual berakhir, Nyai Sarmi pulang dengan langkah terseok. Rasa sakitnya sedikit mereda, tapi di balik pengobatan yang ia terima, ada sesuatu yang tak ia mengerti. Malam itu ia tertidur pulas untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihantui rasa sakit. Ia menganggapnya sebagai pertanda baik, sebuah harapan yang baru. Namun, bukan hanya rasa sakit yang tersisa di tubuhnya. Ada kenangan samar yang seolah mengintai dari balik pikirannya. Kenangan yang belum ia sadari akan membawanya kepada kebenaran yang lebih mengerikan dari sekadar penyakit. Sejak keajaiban penyembuhan pemuda yang digigit ular berbisa itu, nama Dukun Jaka semakin melambung tinggi. Kabar tentang kemampuannya menyebar cepat, menyusuri jalan setapak, menyeberangi sungai,
dan menembus desa-desa terjauh. Setiap harinya, orang-orang dari berbagai tempat berdatangan ke pondok kayunya di tepi hutan. Mereka datang dengan wajah-wajah penuh harap dan mata-mata yang kelelahan. Ada yang diserang penyakit yang tak mampu dijelaskan oleh tabib atau dokter, ada yang didera kesialan hidup yang tak kunjung berakhir, dan ada pula yang datang membawa masalah hati yang tak terpecahkan. Dukun Jaka menerima mereka semua. Bagi setiap orang yang datang, ia selalu menyambut dengan senyum samar, yang bagai pisau bermata dua, menenangkan sekaligus menakutkan. Ia akan menyuruh mereka duduk di atas tikar lusuh yang dibentangkan di lantai kayu yang mulai lapuk. Asap dupa mengepul di sudut ruangan, menebarkan aroma mistis yang menyesakkan dada, namun anehnya membuat mereka merasa nyaman. "Ceritakan padaku apa yang kau alami." Suara Dukun Jaka selalu terucap dengan pelan, seakan mengusap telinga dengan ketenangan yang dipaksakan. Tak ada yang tahu pasti apakah caranya berbicara itu hanya tipu daya, atau memang pancaran wibawa yang ia miliki. Seorang lelaki muda yang baru saja tiba bernama Andi, berjalan dengan pincang memasuki pondok. Kakinya bengkak sejak beberapa minggu yang lalu, dan segala upaya penyembuhan telah dicobanya. Mulai dari dokter yang meresepkan obat-obatan hingga tabib desa yang memberinya ramuan pahit yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun yang berhasil. Ketika giliran Andi tiba, Dukun Jaka memandangi kakinya dengan seksama. Matanya menyipit, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Bukan penyakit biasa ini, nak. Ada seseorang yang iri padamu, mengirimkan santet agar kakimu lumpuh dan tak bisa lagi menapaki kehidupan dengan normal," ucapnya dengan nada yang menyeramkan. Andi menelan ludah. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Dukun?" tanyanya dengan suara gemetar. Dukun Jaka hanya tersenyum. "Tenanglah. Semua bisa disembuhkan, asalkan kau mengikuti semua yang kuperintahkan tanpa ragu." Tanpa berpikir panjang, Andi mengangguk setuju. Ia telah putus asa, dan janji kesembuhan itu seperti seberkas cahaya di tengah gelap yang menyelimuti hidupnya. Tak hanya Andi, orang-orang terus berdatangan. Seorang wanita muda bernama Ratna meminta bantuan untuk mengembalikan suaminya yang meninggalkannya demi perempuan lain. Tangisannya pecah di hadapan Dukun Jaka, memohon agar hatinya yang hancur dapat disatukan kembali. "Aku bisa membuatnya kembali padamu, bahkan menjadi lebih setia dari sebelumnya," ujar Dukun Jaka sambil mengelus jimat yang tergantung di lehernya. "Tapi, setiap sihir ada harganya. Apakah kau siap menerima segala konsekuensinya?" Ratna mengangguk dengan penuh keyakinan, bahkan tanpa berpikir panjang. Baginya, cinta yang ia miliki terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Tak berhenti sampai di sana, seorang saudagar kaya bernama Pak Narto juga mendatangi Dukun Jaka dengan wajah muram. Bisnisnya sedang diambang kehancuran. Ia mengira bahwa kompetitornya mengirimkan ilmu hitam untuk menghancurkan usahanya. Tak peduli seberapa besar biaya yang harus ia keluarkan, ia ingin mengembalikan kejayaan yang telah lama ia bangun. Dukun Jaka mendengarkan dengan teliti, lalu memberikan jimat yang katanya telah diritualkan dengan mantra pelindung. "Pakailah ini setiap hari. Kau akan melihat sendiri perubahannya. Tapi ingat, jangan pernah melepaskannya meski sesaat." Dukun Jaka tahu bagaimana cara memanipulasi ketakutan dan harapan. Setiap kata-katanya terucap dengan keyakinan yang melenyapkan keraguan siapapun yang mendengarnya. Namun, di balik semua pengobatan dan ritual yang ia lakukan, ada satu pola yang tak disadari oleh para pencari kesembuhan itu. Sentuhan tangannya yang seringkali terlalu lama, tatapan matanya yang sesekali terlihat seperti mengamati sesuatu selain penyakit mereka. Orang-orang yang datang dengan harapan mulai melupakan satu hal, mereka terlalu mudah percaya. Dalam ketidaktahuan, mereka menyerahkan seluruh hidup mereka pada seorang lelaki yang menganggap kelemahan mereka sebagai pintu menuju kekuasaan. Di luar pondok, antrian terus bertambah. Tak seorang pun menyadari bahwa keajaiban yang mereka kejar, mungkin justru membawa mereka ke dalam perangkap yang tak pernah mereka bayangkan. Di balik keheningan malam yang hanya diisi oleh suara burung hantu dan gemerisik dedaunan, pondok Dukun Jaka tetap sibuk. Asap dupa mengepul dari celah-celah jendela yang tertutup rapat. Aroma khas yang menusuk hidung itu menjadi penanda bahwa ritual tengah berlangsung.
Orang-orang yang menunggu di luar hanya bisa menunduk, takut mengganggu proses penyembuhan yang dianggap sakral. Namun, bagi mereka yang pernah memasuki ruang ritual itu, suasananya jauh dari kata sakral. Ruangan yang sempit dan gelap itu seolah dipenuhi bayangan-bayangan yang berbisik. Dindingnya dipenuhi kain hitam dan merah dengan simbol-simbol aneh yang terlukis menggunakan darah hewan. Lilin-lilin kecil menyala redup, cahayanya menari-nari liar di antara patung-patung kecil yang diletakkan rapi di atas meja kayu. Tak ada yang tahu bagaimana dukun Jaka menyusun ruangan itu. Semuanya tampak begitu teratur, seakan setiap benda memiliki tujuan tersendiri. Namun, jika dilihat lebih dalam, ada sesuatu yang mengintai di balik keteraturan itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun yang masuk meremang. Ritualnya selalu dimulai dengan instruksi untuk memejamkan mata dan mengulangi doa-doa yang ia bisikkan. Suaranya terdengar seperti gumaman yang menggema, membuat pikiran mereka yang mendengarnya terasa seperti tenggelam dalam arus yang tak dapat dilawan. Perlahan tapi pasti, kesadaran mereka mulai tergerus, terlelap dalam hipnotis yang halus tapi mematikan. Tapi tidak semua orang terbius sepenuhnya. Sebagian dari mereka yang cukup kuat mempertahankan kesadaran akan merasakan sesuatu yang aneh. Tangan dukun Jaka yang seharusnya memberikan penyembuhan seringkali menyentuh tubuh mereka dengan cara yang tidak seharusnya. Terlalu lama, terlalu intim. Namun, mereka yang menyadari keanehan itu seringkali memilih diam, takut untuk menuduh orang yang dianggap memiliki kekuatan besar. Pernah suatu malam, seorang gadis bernama Lestari datang untuk meminta penyembuhan. Ia menderita mimpi buruk yang tak kunjung berhenti, setiap malam diganggu oleh bayangan hitam yang menghantui tidurnya. Dukun Jaka menyambutnya dengan senyum yang terlihat lembut namun menyimpan kengerian yang tak terlihat. Tak perlu takut, Lestari. Aku akan mengusir segala yang mengganggumu. Tapi kau harus mengikuti semua perintahku tanpa bertanya, ucap dukun Jaka dengan nada yang menenangkan. Lestari mengangguk, meskipun hatinya berdebar. Malam itu, ia dibawa ke ruang ritual. Kakinya gemetar ketika dukun Jaka menyuruhnya duduk di tengah ruangan dengan hanya diterangi oleh nyala lilin yang redup. Pejamkan matamu. Biarkan semua ketakutanmu hilang. Serahkan dirimu padaku. Suara dukun Jaka mengalun lembut, mengalir seperti air yang menghanyutkan. Lestari mencoba mematuhi, meski suara-suara dari kegelapan terus mengganggunya. Perlahan, ia merasakan telapak tangan kasar dukun Jaka menyentuh dahinya. Tapi, sentuhan itu bergerak lebih dari sekadar penyembuhan. Lestari membuka matanya, namun pandangannya terasa kabur. Sesuatu membuat pikirannya mendadak lemah, tubuhnya terasa berat. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun kekuatannya seakan tersedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Jangan melawan. Semakin kau melawan, semakin kuat pengaruh mereka. Ucapan itu terdengar seperti ancaman terselubung. Perasaan takut mulai menyelimuti hati Lestari. Tapi ia terlanjur terperangkap dalam ritual yang tampak seperti penyembuhan namun perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Malam itu, ia keluar dari pondok dukun Jaka dengan tubuh yang lunglai dan pikiran yang kacau. Namun, dukun Jaka tetap tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Katanya, mimpimu akan hilang dalam 3 hari. Jangan pernah ceritakan pada siapapun apa yang terjadi di sini, atau mimpimu akan menjadi lebih buruk. Kalimat itu terpatri di pikiran Lestari. Ia terdiam. Takut. Malam-malam berikutnya, ia tidak berani lagi datang ke pondok itu. Namun, ketakutannya pada mimpi buruk berubah menjadi ketakutan terhadap sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar bayangan hitam dalam tidurnya. Namun, Lestari bukan satu-satunya korban. Sebagian besar dari mereka yang datang ke pondok dukun Jaka merasakan hal yang sama, tapi mereka memilih bungkam. Bukan hanya karena ancaman yang terlontar dari bibirnya, tetapi karena harapan semu yang mereka gantungkan padanya. Di mata mereka, dukun Jaka adalah penyembuh yang tak tergantikan. Mereka menolak mengakui bahwa penyelamat yang mereka cari justru adalah iblis yang merangkak dari kegelapan. Waktu terus berlalu. Namun, desas-desus tentang dukun Jaka tak pernah benar-benar menghilang. Banyak yang masih percaya pada kekuatannya,
menganggapnya sebagai satu-satunya harapan ketika semua jalan lain telah tertutup. Namun, di balik kekaguman itu, ada suara-suara kecil yang mulai berani mengungkapkan ketakutan mereka. Satu di antaranya adalah Sinta, seorang wanita muda yang awalnya datang untuk meminta bantuan agar keluarganya dijauhkan dari penyakit. Suaminya jatuh sakit tanpa alasan yang jelas, dan setiap tabib yang didatangi hanya menggelengkan kepala. Dukun Jaka adalah harapan terakhir yang ia gantungkan pada keberuntungan. Namun, pengalaman yang ia dapatkan jauh dari apa yang diharapkannya. Ritual yang dilakukan Dukun Jaka pada malam itu membuatnya merasa tidak nyaman. Sentuhan-sentuhan yang seharusnya mengobati justru terasa mengintimidasi. Kata-kata Dukun Jaka yang awalnya lembut, perlahan berubah menjadi paksaan yang menakutkan. Jangan melawan. Biarkan tubuhmu menyerap energi yang kuberikan. Jika tidak, penyakit itu akan semakin kuat. Ucapan itu terngiang-ngiang di kepala Sinta, bahkan setelah ia meninggalkan pondok dengan tubuh gemetar dan pikiran kalut. Rasa takut membuatnya memilih diam. Namun, luka batin yang ia derita tak kunjung sembuh. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Lestari di pasar. Mata Lestari terlihat sayu, langkahnya gontai. Pertemuan itu menjadi awal dari terungkapnya sesuatu yang selama ini terbungkam. Aku pernah pergi ke pondok itu juga, kata Lestari dengan suara gemetar setelah Sinta mengajaknya berbincang di tempat yang jauh dari keramaian. Sinta terperanjat. Apa yang terjadi padamu? Lestari hanya menggeleng pelan. Aku tak ingin mengingatnya. Tapi aku tahu ada yang salah dengan dukun itu. Caranya menyentuh, caranya memandang. Seakan dia menikmati penderitaan kita. Percakapan mereka terhenti oleh isak yang tertahan. Sinta tak pernah membayangkan bahwa penderitaannya bukanlah satu-satunya. Perlahan, keberanian mereka mulai tumbuh. Keberanian untuk mengakui bahwa apa yang mereka alami bukanlah penyembuhan, melainkan sebuah penyalahgunaan kepercayaan yang mengerikan. Dari mulut ke mulut, cerita itu mulai menyebar. Beberapa wanita lain yang pernah berobat ke pondok Dukun Jaka mulai menunjukkan keberanian mereka untuk berbicara. Namun, tak sedikit pula yang memilih mengabaikan kebenaran, karena ketakutan yang begitu kuat atau karena harapan yang terlalu besar pada kekuatan Dukun Jaka. Jika kau membicarakan apa yang terjadi di sana, kutukanku akan mengikutimu seumur hidup. Itulah ancaman yang seringkali diucapkan Dukun Jaka dengan nada penuh ketenangan, namun memiliki bobot yang menakutkan. Namun, bagi mereka yang sudah terlalu lelah menyimpan luka, ancaman itu tak lagi mempan. Sinta dan Lestari memutuskan untuk mengumpulkan keberanian mereka, menemui kepala desa dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Namun, alih-alih mendapat dukungan, mereka justru dianggap menebar fitnah. Dukun Jaka terlalu dihormati, terlalu diagungkan sebagai penyelamat desa. Bukti yang mereka miliki hanyalah kesaksian yang terbungkus dalam ketakutan. Jangan menyebar kebohongan, Sinta. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri, ucap salah seorang tetua desa dengan nada menghina. Hati Sinta hancur. Begitu pula dengan Lestari. Namun, mereka tidak menyerah. Meski suara mereka seakan tertelan oleh ketidakpercayaan masyarakat, mereka terus mencari kebenaran. Malam-malam Sinta dan Lestari kini diisi dengan percakapan panjang tentang apa yang mereka alami. Tentang bagaimana mereka merasa dimanipulasi, dipaksa untuk menyerahkan diri pada kekuatan yang seharusnya menyembuhkan. Namun, satu hal yang mereka sadari, bahwa kesaksian mereka takkan pernah memiliki kekuatan jika hanya mereka yang berani mengungkapkannya. Mereka membutuhkan lebih banyak orang yang mau bicara, lebih banyak suara yang siap menghadapi amarah Dukun Jaka dan pengikutnya. Di balik bayang-bayang ketakutan, mereka mulai mengumpulkan keberanian. Dan suatu hari, saat keberanian itu cukup kuat, mereka bertekad untuk membawa kebenaran ke permukaan. Meskipun jalan yang harus mereka tempuh penuh dengan ancaman dan keraguan, mereka tahu bahwa suara mereka harus didengar. Mereka sadar bahwa semakin lama kebenaran dikubur, semakin besar kekuatan Dukun Jaka untuk terus memanipulasi dan mencelakai lebih banyak orang. Namun, apa yang belum mereka ketahui adalah bahwa Dukun Jaka pun mulai menyadari adanya perlawanan tersembunyi yang mengancam kekuasaannya. Dan ketika kegelapan mulai terusik, ia tak akan tinggal diam. Semakin hari, bisikan tentang kebejatan Dukun Jaka semakin lantang terdengar. Meski banyak yang memilih untuk bungkam, tak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kebenaran dari cerita-cerita yang tersebar. Ketakutan yang dulu menjadi tembok pembatas kini mulai runtuh perlahan, digantikan oleh keberanian yang tumbuh dari luka dan kebenaran yang mereka sembunyikan. Namun, Dukun Jaka bukanlah pria yang dapat dihadapi dengan mudah.
Ia tahu bagaimana menguasai orang-orang di sekitarnya, bagaimana menebar teror tanpa perlu mengangkat tangan. Sihirnya bukan hanya terletak pada mantra-mantra yang ia bisikan, tetapi juga pada caranya menanamkan ketakutan di dalam hati setiap orang yang berani menentangnya. Suatu malam, saat angin berdesir membawa hawa dingin yang menusuk tulang, Sinta terbangun oleh ketukan pelan di pintu rumahnya. Suara itu terdengar seperti kuku-kuku tajam yang menggaruk kayu dengan perlahan, seolah menunggu hingga rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. "Siapa di luar?" tanya Sinta dengan suara parau, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Tak ada jawaban. Hanya suara ketukan yang semakin lama semakin keras, mengoyak ketenangan malam yang sunyi. Dengan keberanian yang terkumpul dari sisa-sisa harapannya, Sinta mengintip dari balik jendela. Namun, yang terlihat hanya bayangan hitam yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Sesosok pria tua dengan mata yang memerah seperti bara api. Wajahnya menyiratkan kebencian dan amarah yang tak terdefinisikan. Ketika Sinta memberanikan diri membuka pintu, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma busuk yang membuat perutnya mual. Esok harinya, Lestari datang menemui Sinta dengan wajah pucat. "Aku juga mengalami hal yang sama tadi malam. Ada seseorang yang mengintai dari luar rumahku. Sesuatu yang bukan manusia." Mereka saling berpandangan. Rasa takut mulai menyusup ke dalam hati mereka. Mereka tahu siapa yang mungkin berada di balik teror itu. Dukun Jaka tak akan membiarkan siapapun mencemarkan namanya. Terlebih lagi, mereka yang sudah mengetahui rahasia kelam yang ia sembunyikan. Dia tahu kita mencoba mengungkapkan kebenaran. "Mungkin kita telah melakukan kesalahan dengan membicarakannya kepada orang lain," ujar Lestari dengan suara bergetar. "Tapi kalau kita diam, dia akan terus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita harus tetap melawan." Sinta mencoba menguatkan hatinya meskipun suara gemetar yang keluar dari bibirnya mengkhianati keberaniannya. Namun, ancaman dari Dukun Jaka bukan hanya berupa teror gaib. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang menemui Sinta. Wajahnya dipenuhi luka lebam dan darah yang mengering di sudut bibirnya. Pria itu adalah Arman, suami dari salah satu wanita yang pernah mengadukan perlakuan Dukun Jaka. "Mereka menghajarku. Pengikutnya? Mereka bilang aku harus menutup mulut atau keluargaku yang akan jadi korban selanjutnya." Air mata mengalir di pipi Arman, menyatu dengan darah yang terus mengucur dari sudut mulutnya. Sinta hanya bisa terdiam. Apa yang mereka lawan ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya Dukun Jaka, tapi juga pengikut setianya yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan gurunya. "Kita perlu bukti. Sesuatu yang bisa membuat orang-orang percaya bahwa Dukun Jaka bukanlah penyembuh seperti yang mereka pikirkan," ucap Lestari yang mencoba mencari celah dalam kebuntuan. "Tapi bagaimana? Setiap orang yang mencoba mengungkapkan kebenaran selalu berakhir seperti ini," jawab Arman sambil terbatuk, darah segar menyembur dari bibirnya. Sinta terdiam. Pikirannya berputar mencari jawaban. Dia tahu bahwa apapun yang mereka lakukan, harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap langkah yang salah dapat berakibat fatal. Namun, satu hal yang ia yakini, kebenaran tak boleh dibiarkan terkubur selamanya. "Aku akan pergi menemui dia lagi," ucap Sinta akhirnya. "Gila kau? Kau ingin jadi korban berikutnya?" serga Lestari dengan nada marah sekaligus cemas. "Tidak. Aku hanya ingin melihat apakah ada yang bisa kugunakan sebagai bukti. Sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun." Lestari hanya bisa menatap Sinta dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa Sinta takkan mengubah keputusannya. Dan meskipun hatinya berteriak menolak, ia tak ingin meninggalkan sahabatnya berjalan sendirian ke dalam mulut iblis. "Kalau begitu, aku ikut denganmu," kata Lestari sambil menggenggam tangan Sinta. Mereka tak tahu apa yang menunggu di pondok Dukun Jaka. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan di balik tembok kayu pondoknya, Dukun Jaka sudah menunggu dengan rencana yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Sinta dan Lestari berdiri di depan pondok Dukun Jaka dengan napas tertahan. Malam itu udara begitu dingin, menusuk sampai ke tulang.
Bulan purnama tergantung rendah di langit, seolah mengawasi setiap gerak-gerik mereka. "Apa kau yakin ingin melakukannya malam ini?" bisik Lestari dengan suara bergetar. Sinta mengangguk pelan. "Jika kita menunggu lebih lama, mungkin kita takkan pernah punya keberanian lagi." Mereka mengetuk pintu kayu itu dengan ragu. Tak butuh waktu lama, Dukun Jaka sudah berdiri di hadapan mereka dengan senyum ramah yang menakutkan. "Ah, Sinta. Lestari. Sudah lama kalian tak datang. Rupanya kalian sadar juga bahwa hanya aku yang bisa menolong kalian." Suaranya begitu tenang, penuh kepercayaan diri yang mengintimidasi. Sinta memaksakan senyum. "Ya, Pak Jaka. Kami sadar bahwa hanya Bapak yang bisa mengusir mimpi buruk ini." "Oh, tentu. Kalian datang di waktu yang tepat. Masuklah." Mereka melangkah masuk ke dalam pondok yang dipenuhi aroma dupa. Ruang itu masih sama mengerikannya seperti terakhir kali mereka berada di sana. Dinding-dinding hitam dengan simbol-simbol aneh seakan menatap mereka dengan kebencian yang membara. Namun, kali ini Sinta dan Lestari telah menyiapkan diri. "Duduklah. Kita akan segera mulai," ucap Dukun Jaka sambil menyalakan lilin-lilin kecil di sekeliling ruangan. Sinta dan Lestari duduk bersila di lantai dingin, saling menatap dengan tatapan penuh kecemasan. Namun, keberanian mereka terus bertahan, terjaga oleh tekad untuk mengungkapkan kebenaran. "Aku akan memulai ritualnya. Kalian harus tetap tenang dan tidak melawan. Kalau kalian melawan, kekuatan yang mengganggu kalian takkan pernah pergi." Dukun Jaka menatap mereka bergantian dengan mata tajam yang mengintimidasi. Sinta menelan ludahnya. Ia mencoba mengatur napas agar tak terlihat terlalu gemetar. Namun, pikirannya terus memikirkan cara untuk mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Sesuatu yang tak dapat disangkal oleh siapapun. Ritual dimulai. Dukun Jaka menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Suaranya mengalun rendah dan mengerikan, menciptakan suasana yang seakan menarik mereka ke dalam dunia yang berbeda. Tiba-tiba, Dukun Jaka menghentikan gumamannya. Matanya terfokus pada Sinta dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. "Kau terlihat gelisah, Sinta. Mengapa?" Sinta mencoba tersenyum meski dadanya bergemuruh. "Maaf, Pak. Mungkin karena suasananya yang menyeramkan." Dukun Jaka menyeringai. "Tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku di sini untuk menolongmu." Sinta menahan napas ketika Dukun Jaka meraih tangannya, menekannya dengan kuat. Sentuhannya terasa seperti besi dingin yang menusuk kulit. "Serahkan dirimu sepenuhnya. Jika tidak, kau takkan pernah terbebas dari penderitaanmu." Ancaman tersembunyi dalam ucapannya membuat Sinta merasa semakin tidak aman. Namun, ia tetap bertahan. Pikirannya terus mencari cara untuk menggali rahasia pria ini. Lestari yang duduk di sebelahnya mulai mengeluarkan ponsel yang ia sembunyikan di balik syalnya. Dengan gerakan pelan, ia menyalakan rekaman suara. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengungkapkan kebenaran adalah dengan merekam semua yang terjadi malam ini. Namun, Dukun Jaka bukanlah orang bodoh. Matanya yang tajam menangkap gerakan Lestari dan tanpa peringatan, ia meraih tangan Lestari dengan kasar. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya berubah menjadi dingin dan penuh ancaman. Lestari terkejut. Aku hanya mencoba menenangkan diri." "Kau mencoba merekamku, bukan?" Mata Dukun Jaka kini memerah, penuh amarah yang mengerikan. Sinta tersentak. Ia tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Namun, tidak ada jalan kembali. "Jadi, kalian ingin menjebakku? Mengungkapkan kebohongan yang kalian buat agar aku tampak sebagai penjahat?" Dukun Jaka tertawa rendah, tawanya bergaung di seluruh ruangan. Sinta menguatkan dirinya. "Kami hanya ingin menunjukkan kebenaran. Bahwa apa yang kau lakukan selama ini bukanlah penyembuhan, tapi..." "Diam!" Dukun Jaka berteriak. Suaranya terdengar lebih seperti raungan daripada ucapan manusia.
Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang nyaris pekat. Hanya nyala lilin yang bergoyang-goyang tak menentu yang masih memberikan sedikit penerangan. Kalian berdua bodoh. Terlalu bodoh untuk melawanku. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah yang tak diketahui, membuat tubuh Sinta dan Lestari menggigil. Seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, sesuatu yang bukan manusia. Namun, di tengah ketakutan itu, Sinta menggenggam tangan Lestari dengan erat. Ia tahu bahwa meskipun mereka terjebak dalam perangkap yang direncanakan Dukun Jaka, mereka takkan berhenti melawan. Kau takkan bisa menghentikan kami, Dukun Jaka. Kau mungkin bisa mengancam kami, tapi kebenaran takkan selamanya terbungkam. Dukun Jaka tersenyum sinis dalam kegelapan. Kalau begitu, aku akan memastikan kalian tak pernah bisa mengungkapkannya. Suasana di dalam pondok terasa semakin menyesakan. Udara dingin bercampur aroma dupa membuat Sinta dan Lestari nyaris kehilangan kesadaran. Namun, mereka tak boleh menyerah. Tidak sekarang. Sinta menggenggam tangan Lestari lebih erat. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, namun mata mereka tetap menatap lurus ke arah Dukun Jaka yang kini berdiri di depan mereka dengan senyum licik yang menjijikan. Kalian benar-benar nekat. Berani datang ke sini hanya untuk menjatuhkanku? Suara Dukun Jaka terdengar dalam dan bergemuruh, seakan-akan datang dari setiap sudut ruangan. Kami tak takut padamu, balas Sinta dengan suara yang bergetar tapi tegas. Kebenaran harus terungkap. Apa yang kau lakukan selama ini hanyalah penipuan dan pelecehan. Bukan penyembuhan. Kebenaran? Dukun Jaka tertawa terbahak-bahak, suaranya menggetarkan dinding kayu yang lapuk. Kebenaran hanyalah ilusi yang bisa kubentuk sesuka hatiku. Kalian tak lebih dari pion-pion bodoh yang terperangkap dalam permainanku. Tiba-tiba, Dukun Jaka mengangkat kedua tangannya. Lilin-lilin di sekeliling ruangan padam secara bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya bayang-bayang samar yang terpantul dari jendela kecil di sudut ruangan. Rasakan ketakutan yang sesungguhnya, desis Dukun Jaka. Dari dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka, disertai dengan suara langkah kaki yang berlari mengitari mereka. Sinta dan Lestari merasakan jantung mereka berdetak kencang, seakan hendak meledak. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan kata-kata? Kalian tak mengerti betapa besar kekuatanku, ujar Dukun Jaka, suaranya seperti berlipat ganda, menggema di seluruh ruangan. Namun, di tengah ketakutan itu, Sinta mengingat sesuatu. Ponsel Lestari masih menyala, meski rekaman telah terhenti ketika Dukun Jaka menyadarinya. Jika mereka bisa merekam bukti nyata dari kekejaman ini, mungkin mereka masih punya kesempatan. Lestari, nyalakan ponselmu lagi. Rekam semuanya, bisik Sinta sambil mengulurkan tangannya ke arah Lestari. Lestari mengangguk meski seluruh tubuhnya gemetar. Dengan tangan gemetaran, ia mengambil ponsel dari balik syal dan menyalakan rekaman. Cahaya redup dari layar ponsel menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah kegelapan yang mengelilingi mereka. Dukun Jaka menyadari tindakan mereka dan menyeringai. Rekaman? Kau pikir itu bisa menghentikanku? Tidak. Tapi setidaknya, orang-orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya, jawab Sinta dengan ketegasan yang perlahan kembali menguasai dirinya. Beraninya kau? Suara Dukun Jaka berubah menjadi raungan marah. Tanpa peringatan, ia melemparkan sesuatu ke arah mereka. Sebuah botol kaca kecil yang meledak menjadi kepulan asap hitam pekat. Kabut tebal menyelimuti ruangan. Mata Sinta mulai berair, sementara Lestari terbatuk-batuk, paru-parunya terasa terbakar. Namun, ponsel itu masih merekam. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Takkan ada yang mempercayai kalian. Semua bukti ini takkan berarti apa-apa. Dukun Jaka bergerak mendekati mereka, suaranya terdengar lebih buas dan tak terkendali. Namun, Sinta tak gentar. Ia menatap lurus ke arah pria tua itu, mencoba mengumpulkan keberaniannya yang nyaris hilang. Mungkin tidak. Tapi setidaknya, kami mencoba. Dan jika kau ingin menghentikan kami, kau harus membunuh kami sekarang. Dukun Jaka terdiam.
Matanya yang menyala merah menatap mereka dengan kebencian yang mengerikan. Namun, di balik sorot itu, ada sedikit keraguan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Membunuhmu? Dukun Jaka tersenyum sinis. Itu terlalu mudah. Aku akan membuat kalian menderita seumur hidup. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Tunjukkan bagaimana caramu menghancurkan kami. Sinta menantangnya dengan suara tegas. Dukun Jaka mengangkat tangannya, hendak mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung jubahnya. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, Lestari melompat ke arah pintu, menarik Sinta untuk ikut bersamanya. Lari, teriak Lestari sambil menyeret Sinta keluar dari pondok itu. Mereka berlari menembus kegelapan malam, suara raungan marah Dukun Jaka menggema di belakang mereka. Namun, mereka tak menoleh. Mereka terus berlari dengan napas terengah-engah, merasakan tanah becek di bawah kaki mereka, dan semak-semak yang mencambuk kulit mereka. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tahu bahwa ancaman dari Dukun Jaka belum benar-benar berakhir. Pria itu akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun kini, Sinta dan Lestari memiliki sesuatu yang tak pernah mereka miliki sebelumnya, bukti. Rekaman dari dalam pondok itu bisa menjadi senjata terkuat mereka untuk menghancurkan reputasi Dukun Jaka dan menyelamatkan para korban lain dari cengkeramannya. Namun, apakah bukti itu cukup kuat? Dan apakah mereka dapat bertahan dari teror yang akan segera menghantui mereka? Mereka terus berlari di bawah langit malam yang gelap, menyusuri jalan setapak yang terjal dan licin. Nafas mereka terengah-engah, namun ketakutan yang lebih besar membuat kaki mereka terus melangkah. Di belakang, terdengar jeritan marah Dukun Jaka, menggaung mengerikan di tengah kesunyian malam. Cepat, Lestari. Kita harus sampai di rumah dulu, teriak Sinta dengan suara yang hampir tercekik oleh kelelahan. Lestari mengangguk tanpa suara. Wajahnya pucat, tapi di balik ketakutan itu, ada keberanian yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Mereka berdua tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah titik balik dari semua kengerian yang mereka alami. Saat tiba di rumah Sinta, mereka segera mengunci pintu dan menutup semua jendela. Tubuh mereka lunglai, namun pikiran mereka terus bekerja dengan cepat. Kita berhasil merekamnya, kan? Tanya Sinta sambil berusaha mengatur nafasnya. Lestari mengeluarkan ponselnya yang kini sudah penuh dengan goresan akibat kejaran mereka tadi. Namun, rekaman itu masih ada. Ia memperlihatkannya pada Sinta dengan tangan yang gemetaran. Ya, semuanya terekam. Suaranya, ancamannya, bahkan mantra-mantra anehnya, jawab Lestari dengan nada yang penuh kelegaan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kita harus menyerahkan ini ke polisi. Sekarang juga. Sinta menggeser tubuhnya ke depan, matanya bersinar penuh harap. Tapi, bagaimana kalau dia lebih berkuasa dari yang kita kira? Bagaimana kalau dia punya orang-orang yang membantunya? Kalau kita menyerah sekarang, maka semua ini akan sia-sia. Dan dia akan terus menyakiti orang lain. Lestari terdiam, kata-kata Sinta menggema di benaknya. Ia tahu temannya itu benar. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Tidak setelah mereka berhasil mengumpulkan bukti yang selama ini mustahil didapatkan. Namun, tiba-tiba lampu di dalam rumah Sinta berkedip-kedip. Seperti ada yang mengganggu aliran listrik. Ini tidak mungkin, gumam Lestari dengan mata melebar. Sinta mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma listrik yang tidak stabil. Tapi ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa ini bukan masalah teknis biasa. Dari kejauhan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan yang mengerikan, seperti orang-orang yang berbisik dari balik dunia yang tak kasat mata. Dinding-dinding rumah seakan berdenyut, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dukun Jaka. Dia mencoba meneror kita, kata Lestari dengan suara bergetar. Sinta menggigit bibirnya. Biarkan dia mencoba. Kita tidak akan berhenti. Namun, ketakutan terus merayap, menyelinap masuk ke dalam pikiran mereka. Ketukan-ketukan halus di jendela mulai terdengar. Suara daun-daun yang seolah berbisik.
Bahkan bayangan-bayangan di dalam rumah mulai bergerak sendiri. Kita tidak aman di sini. Kita harus pergi, desis Lestari, tangannya bergetar hebat sambil terus menggenggam ponselnya. Tapi, kemana? Semua orang di desa ini takut padanya. Lestari menarik napas panjang, berusaha mengusir ketakutannya. Kita pergi ke kota. Mencari perlindungan dari pihak yang lebih berwenang. Namun, sebelum Sinta sempat menyetujui, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkat panggilan itu. Berani sekali kalian melarikan diri. Kalian pikir bisa lolos dari cengkeramanku? Suara dukun Jaka terdengar dari seberang telepon, dingin dan penuh amarah. Bagaimana kau tahu nomor ini? Tanya Sinta dengan suara tercekat. Aku tahu lebih dari yang kalian pikirkan. Dan kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri. Setiap langkah kalian, aku bisa melihatnya. Setiap napas kalian, aku bisa merasakannya. Kalian adalah milikku. Sinta menutup telepon dengan tangan gemetar. Lestari menatapnya dengan mata lebar. Apa yang dia katakan? Dia tahu. Dia tahu segalanya. Dan dia bilang kita tidak akan pernah bisa lolos. Kepanikan mulai menguasai mereka. Namun, di tengah ketakutan itu, Sinta menggenggam tangan Lestari erat-erat. Kita akan melawannya. Sampai akhir. Dengan atau tanpa bantuan orang lain. Ya, tapi kita harus lebih hati-hati. Mereka segera mengemas barang-barang yang dianggap perlu. Ponsel, charger, uang, dan rekaman suara itu. Mereka tak punya rencana pasti, tapi satu hal yang jelas, mereka tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Ketika mereka bersiap untuk melarikan diri, suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari pintu depan. Sinta dan Lestari saling menatap dengan tatapan penuh ketakutan. Sinta. Lestari. Buka pintunya, suara dukun Jaka terdengar dari balik pintu, bergema seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Dengan napas tertahan, Sinta meraih pisau dapur yang ada di meja. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba untuk tidak memperlihatkannya. Jangan buka pintunya. Kita cari jalan keluar dari belakang, bisik Lestari. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu depan terhentak keras, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya. Mereka tahu, waktunya sudah hampir habis. Pintu depan terus bergemuruh seakan dihantam oleh kekuatan mengerikan yang tak kasat mata. Dukun Jaka ada di luar sana, dan ia tak akan berhenti sampai mereka berdua tak berdaya di tangannya. Jalan belakang. Cepat. Lestari berbisik dengan napas terengah-engah, menarik tangan Sinta menuju dapur yang terhubung dengan pintu belakang rumah. Namun, sebelum mereka sampai ke pintu, terdengar bunyi kaca pecah dari ruang tamu. Bayang-bayang hitam mulai merambat masuk seperti kabut tebal yang menjijikan. Bisikan-bisikan mengerikan terdengar, semakin kuat dan membuat mereka nyaris kehilangan akal. Sinta, fokus. Jangan dengarkan suara-suara itu. Lestari mencoba menguatkan temannya, meski tubuhnya sendiri menggigil ketakutan. Sinta mengangguk dengan wajah pucat. Mereka membuka pintu belakang dengan cepat, dan tanpa menoleh lagi, mereka berlari menuju pekarangan sempit yang dikelilingi semak-semak liar. Malam semakin pekat, tapi kegelapan di belakang mereka jauh lebih menakutkan. Ke jalan besar. Kalau kita berhasil sampai ke sana, kita bisa mencari bantuan, seru Lestari sambil terus berlari. Namun, langkah mereka terhenti ketika terdengar suara-suara gemerisik di antara pepohonan. Mata mereka membelalak ketika melihat bayangan tinggi dengan mata merah menyala bergerak mendekat. Itu dia. Dia ada di sini, bisik Sinta dengan suara tercekat. Bukan. Itu bukan dia. Itu sesuatu yang lain. Lestari merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Makhluk itu mendekat dengan langkah perlahan. Desah nafasnya terdengar berat dan penuh kebencian. Tubuhnya melayang, seperti tidak sepenuhnya nyata.
Namun mata itu menatap mereka dengan rasa lapar yang mengerikan. Lari! Sinta menarik Lestari yang membeku ketakutan. Mereka kembali berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri bertahan hidup. Dari kejauhan, mereka bisa melihat jalan besar. Cahaya lampu kendaraan yang lewat terlihat seperti cahaya penyelamat di tengah kegelapan yang mengerikan ini. Namun, ketika mereka hampir sampai, suara tawa dukun Jaka menggema dari belakang mereka. Kalian pikir bisa lolos? Dunia ini adalah milikku. Kalian hanya hewan-hewan kecil yang mencoba melawan kekuatan yang tak bisa kalian pahami. Lestari menoleh sekilas dan melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan, seakan-akan malam itu sendiri tunduk pada perintah dukun Jaka. Kita harus lebih cepat, Lestari. Namun, di tengah pelarian mereka, ponsel Lestari terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Rekaman yang telah mereka perjuangkan kini berada di atas lumpur yang basah. Tidak! Rekamannya, teriak Lestari panik. Kita tidak punya waktu. Ayo pergi. Sinta mencoba menarik Lestari, tapi gadis itu terjatuh. Tangannya berusaha menggapai ponselnya yang nyaris terkubur oleh tanah becek. Ini satu-satunya bukti kita, Sinta. Tanpa ini, semuanya sia-sia. Mata Lestari penuh air mata, namun ia tak peduli. Tangannya terus menggapai, meskipun bayang-bayang itu semakin mendekat. Suara dukun Jaka terdengar semakin jelas. Aku bisa melihat kalian. Aku bisa merasakan ketakutan kalian. Sinta menyadari bahwa mereka takkan berhasil kabur jika terus seperti ini. Dengan tekad bulat, ia membungkuk, membantu Lestari mengambil ponsel itu. Dapat. Ayo, seru Sinta sambil menarik Lestari untuk bangkit. Mereka kembali berlari, menembus semak-semak yang tajam dan tanah yang berlumpur. Nafas mereka terengah-engah, tapi harapan untuk bisa menyelamatkan diri terus menguatkan langkah kaki mereka. Akhirnya, mereka sampai di tepi jalan besar. Cahaya lampu jalan menyambut mereka seperti keajaiban yang tak terduga. Beberapa kendaraan melintas dengan cepat, tak menyadari dua gadis yang berlari menyusuri pinggir jalan dengan mata penuh kepanikan. Sinta melambai-lambaikan tangannya ke arah mobil yang melintas. Tolong! Tolong kami! Teriaknya dengan suara yang hampir putus. Sebuah mobil berhenti dengan tergesa. Seorang pria parubaya membuka jendela dengan wajah cemas. Kalian kenapa? Ada apa? Bawa kami pergi dari sini. Tolong! Kami sedang dikejar. Lestari hampir histeris saat mengucapkannya. Tanpa bertanya lebih jauh, pria itu membuka pintu belakang dan mereka segera masuk ke dalam mobil. Mesin menyala, dan kendaraan itu mulai melaju meninggalkan kegelapan di belakang. Namun, meskipun mereka sudah jauh dari pondok itu, Lestari tahu bahwa ancaman dari dukun Jaka belum benar-benar hilang. Telepon itu, suara yang mengatakan bahwa ia bisa melihat mereka dimanapun mereka berada, masih terngiang jelas di kepalanya. Apakah kita sudah aman? Tanya pria itu, menatap mereka melalui kaca spion dengan tatapan penuh kekhawatiran. Belum. Tapi kami akan mencari cara agar aman, jawab Sinta dengan suara yang terdengar lebih tegar daripada sebelumnya. Perjalanan mereka masih panjang, tapi kini mereka memiliki satu tujuan, mengungkap kebenaran dan menghancurkan dukun Jaka sebelum ia menghancurkan mereka terlebih dahulu. Namun, bisakah mereka benar-benar mengalahkan kekuatan gelap yang sedang mengintai mereka? Mobil melaju kencang menembus dinginnya malam. Jalan raya yang gelap dan sepi memberikan perasaan tak menentu bagi Sinta dan Lestari. Mereka terengah-engah, memandangi ke belakang seakan takut bayang-bayang itu akan muncul kapan saja. Pria parubaya yang mengemudikan mobil itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Herman. Wajahnya ramah tapi penuh kekhawatiran. Kalian mau saya antarkan kemana? Tanyanya dengan suara bergetar. Ke kantor polisi. Kami harus menyerahkan ini kepada mereka, jawab Sinta dengan nada berani meski tubuhnya masih bergetar. Pak Herman mengangguk dan mempercepat laju mobilnya. Namun, jalanan terasa begitu panjang, seakan-akan malah mempermainkan waktu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Herman setelah beberapa menit terdiam.
Dukun Jaka. Dia mencoba menyakiti kami. Kami punya bukti. Rekaman suara dari ritualnya. Lestari menggenggam ponselnya erat, seakan benda itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Mendengar nama itu, Pak Herman menegang. Ia terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. Dukun Jaka. Sudah lama sekali aku mendengar nama itu. Desa ini selalu dihantui oleh kekuatannya. Banyak yang mencoba melawannya, tapi mereka semua gagal. Tapi kali ini berbeda. Kami punya bukti, dan kami akan mengungkap semua ini, Sinta berkata tegas, meski dalam hatinya masih tersimpan ketakutan yang mendalam. Namun, ponsel Lestari tiba-tiba bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Tangannya gemetar saat menjawab. Lestari. Sinta. Kalian pikir kalian bisa kabur begitu saja? Suara Dukun Jaka terdengar dengan jelas, menembus malam yang dingin. Aku tahu di mana kalian berada. Dan kalian tidak akan pernah bisa lolos dariku. Lestari menutup telepon dengan cepat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia selalu bisa menemukan kita? Pak Herman menatap mereka dengan tatapan penuh belas kasihan. Dia memiliki mata-mata di mana-mana. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di alam lain. Kalian tidak aman selama dia masih hidup. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang, kata Sinta dengan suara serak. Pak Herman, tolong, bawa kami ke kantor polisi. Baiklah, jawab Pak Herman, tapi tatapannya menunjukkan bahwa ia juga tidak yakin jika polisi mampu melindungi mereka. Mereka tiba di kantor polisi yang terletak di pinggir kota. Bangunannya kecil tapi cukup kokoh. Dua polisi berjaga di depan dengan wajah mengantuk. Saat Sinta dan Lestari menjelaskan semuanya, para petugas tampak terkejut namun tak sepenuhnya percaya. Sampai akhirnya Lestari memperdengarkan rekaman suara itu. Suara Dukun Jaka yang melantunkan mantra-mantra mengerikan dan ancaman yang jelas terdengar. Ini bukti yang kuat. Kami akan segera melakukan penyelidikan, kata salah satu petugas, meski sorot matanya tampak ragu. Tidak cukup. Kalian tidak mengerti. Dia bisa menjangkau kami dimanapun. Kami butuh perlindungan, desak Sinta, air matanya berlinang. Namun, sebelum petugas itu sempat merespons, lampu di kantor polisi mulai berkedip. Udara di sekitar menjadi dingin, dan bisikan-bisikan misterius terdengar memenuhi ruangan. Dia datang, Lestari menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Para polisi menatap satu sama lain dengan kebingungan. Tiba-tiba, pintu depan terbanting terbuka. Angin dingin yang aneh masuk, seakan-akan membawa serta kehadiran kegelapan yang sangat mengerikan. Sudah kubilang, kalian tidak akan pernah bisa lolos dariku. Suara Dukun Jaka bergema di seluruh ruangan meski sosoknya tak terlihat. Pak Herman segera meraih Lestari dan Sinta, menarik mereka keluar dari kantor polisi. Kita harus pergi. Ini bukan tempat yang aman, teriaknya dengan ketakutan yang nyata. Tapi, kemana lagi kita harus pergi? Tanya Lestari dengan putus asa. Ke tempat yang tak bisa dijangkau olehnya. Satu-satunya orang yang bisa membantu kalian adalah seseorang yang mengerti ilmu hitam sebaik dirinya, jelas Pak Herman sambil terus menarik mereka ke mobil. Siapa? Sinta bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Seorang dukun tua yang tinggal di luar desa. Dia pernah menjadi musuh bebuyutan Dukun Jaka. Jika ada yang bisa melawan kekuatannya, hanya dia. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam mobil. Mesin dinyalakan dan mobil kembali melaju dengan kecepatan tinggi, menembus malam yang semakin gelap. Namun, di tengah perjalanan, ponsel Lestari kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk. Tidak ada tempat aman untuk kalian. Aku akan menemukan kalian. Cepat atau lambat. Air mata Lestari tumpah. Tapi ketakutan kini berubah menjadi kemarahan. Ia takkan membiarkan monster itu terus menguasai hidup mereka. Malam ini belum berakhir.
Tapi Lestari tahu, untuk mengalahkan kegelapan, mereka harus menantang kegelapan itu sendiri.